Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan, siapakah dapat bertahan? Tetapi Engkau suka mengampuni, ya Allah Israel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di dalam perayaan Ekaristi bersama kami, Pastor dan Seminaris Raja Damai Palangkaraya, dan juga sekarang kami kedatangan tamu para suster dan novis-novis dari suster BSMC yang ada di Palangkaraya. Selamat datang para suster, dan juga kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, di mana kita diingatkan bahwa kita semua, baik mereka yang terpanggil hidup membiara atau hidup di dalam lembaga hidup bakti, ataupun ada terpanggil juga secara umum sebagai pengikut Kristus, adalah orang-orang pilihan Allah. Dan kita akan merenungkan firman itu berkaitan kita sebagai orang pilihan Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga rahmat-Mu senantiasa mendahului dan mengikuti kami, serta membuat kami tidak kenal lelah untuk melakukan yang terbaik demi Kristus Tuhan kami. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, saya bersyukur kembali bisa menyapa Anda di dalam perayaan Ekaristi pada pagi ini. Juga kami, seperti yang saya katakan tadi dalam pembukaan, kami para seminaris, pastor di seminari mendapat tamu, dan nanti para suster novis itu juga akan bernyanyi di lagu persembahan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, 3 bacaan dari kitab Nabi Yesaya dan surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi, serta dari Injil Matius memberikan inspirasi, memberikan pencerahan, memberikan sesuatu yang sangat berarti untuk kita semua. Saya katakan sangat berarti karena apa? Karena kita semua adalah umat pilihan Allah. Wow. Kita semua dipilih oleh Allah. Secara umum, saudara-saudariku yang terkasih, kita dipilih lewat sakramen baptis menjadi putra-putri Allah. So, apa yang ditakutkan? Rasul Paulus kepada umat di Filipi di bacaan kedua mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Wow! Apalagi penderitaan, kesulitan, COVID. No problem. Amin, saudaraku. Mengapa saya katakan demikian? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Itu Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Karena Rasul Paulus punya keyakinan persis yang dikatakan dalam bacaan pertama. Nabi Yesaya mengatakan, tangan Tuhan akan melindungi. Tangan Tuhan akan melindungi. Tetapi ada persoalan. Persoalannya apa, Romo? Persoalannya adalah, apakah kita menyadari panggilan ini, menyadari pilihan ini? Tadi Tuhan mengatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya sekarang berkhotbah di depan para novis dan para seminaris. Saya harus jujur kepada Anda dan juga yang mendengarkan khotbah ini, karena ini live lewat YouTube, ada juga teman-teman saya. Kan beberapa, Romo, masih ingat nggak? Saya teman SD, teman SMP. Justru kalau ada mereka saya malu. Kenapa saya malu? Mereka tahu saya siapa di masa lalu.
tahu yang namanya Romo lulus. Dulu sebelum jadi Romo, saya bukan siapa-siapa. Setelah jadi Romo, siapa-siapa saja itu bukan. Dulu bukan siapa-siapa, sekarang siapa saja bukan. Nah, yang mau saya katakan apa? Kalau saya melihat masa lalu saya, hello Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau saya melihat masa lalu saya, siapakah saya ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Aduh, bukan siapa-siapa. Jujur saya katakan sekarang saya mengaku dosa di depan Anda semua. Pindah sekolah 4 kali, saudara-saudara. Baru tahu nomor lulus pindah sekolah 4 kali. Bukan siapa-siapa saya ini. Bukan anak yang termasuk pinter, yang saleh, yang kepala miring. Enggak. Saya bukan tipe yang rajin sekali. Biasa saja. Saya itu ingat lagu siapa penyanyi dangdut itu. Jatuh bangun aku. Saya jatuh bangun, jatuh terus. Terlanjur basah. Enggak, kalau saya terlanjur basah bukan langsung basah. Enggak loh, bangun, bersih kan. Terlanjur basah ya masuk angin nanti kalau kelamaan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda, tetapi Tuhan kok memilih saya? Hello! Kok memilih manusia seperti ini? Bayangkan, gak meyakinkan saudara-saudara. Tidak meyakinkan. Wajah biasa saja, meskipun banyak yang bilang mirip bintang film Korea. Iya, banyak yang bilang, serius, apalagi kalau saya pakai kacamata. Ada yang punya kacamata, pinjam. Saya kalau pakai kacamata, serius, banyak yang bilang, Romo mirip Lee Min Ho. Dilihat dari Monas. Itu menghina benar itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tetapi yang mau saya katakan, banyak yang dipanggil tapi sedikit dipilih. Angkatan saya di Mertoyudan, satu angkatan dengan saya itu 90, saudara-saudara. Yang jadi Romo 15, saudara-saudara. Satu angkatan itu, 15. Dan 15 itu salah satunya adalah saya. Serius, saudara-saudara. Wah, Romo bergaya? Tidak. Romo sombong? Tidak, saudara-saudara. Apa yang saya sombongkan? Tetapi hari ini saya berani mengatakan kepada Anda, saudara-saudara. Saya berani mengatakan, meskipun seharusnya dikatakan sebelum saya mati tentunya kan. Kali masih proses. Tapi saya berani mengatakan untuk menguatkan, juga saya mau mengatakan kepada para seminaris, para novice suster ini, saya mau mengatakan apa? Tuhan benar-benar memilih saya, saudara-saudara. Karena apa? Saya yang model seperti ini sudah dijaga benar-benar untuk jadi Romo. Buktinya salah satu bukti yang saya renungkan, kalau saya merenungkan, saya pernah cerita, saya tidak ragu-ragu men-sharingkan lagi. Suster novice paling sudah dengar, anak-anak seminaris sudah dengar. Atau sebagian Anda sudah mendengar. Saudara-saudara, aslinya saya itu tidak betah di seminari, saudara-saudara. Makanya ini, tidak betah. Waktu itu saya tidak betah. Dan saya memutuskan untuk pulang. Akhirnya saya melarikan diri dari seminari Mertoyudan. Melarikan diri, saudara-saudara. Kalau pamit baik-baik, gimana tuh? Ya udah langsung melarikan diri. Bodo amat lah. Emang gue pikirin. Masih ingat masa lalu mengatakan, enggak jadi Romo, enggak paten. Pulanglah saya. Pulang, saya masih punya sedikit uang, saya naik angkot, saudara-saudara. Rumah saya di Purworejo, seminari Mertoyudan itu di Magelang. Sehingga hanya sekitar 45-50 kilo. Sampailah saya di rumah, tetapi waktu itu udah sore. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi, para seminaris, para suster, pas ada misa lingkungan. Di rumah saya ada misa lingkungan. Ada Romo paroki. Saya lihat, aduh banyak motor, banyak sepeda. Akhirnya saya mengendap-endap kayak ninja. Saya mengendap-endap, berada di bawah jendela itu, persis, maksudnya di bawah jendela di luar. Persis pada saat saya lewat, saudara-saudara, pada saat saya lewat, saya yang sudah melarikan diri dari seminari, memutuskan untuk keluar. Tiba-tiba pastor paroki bilang begini, saya masih ingat pastor paroki itu, almarhum Pastor Lukman MSC. Beliau mengatakan begini, ya silakan saudara-saudari yang mau berdoa secara spontan. Ibu saya berdiri di sebelah, persis di jendela. Jadi ini ibarat saya di luar, di jendela. Saya di luar, ibu saya di dalam. Ibu saya berdiri berdoa lantang. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anakku lulus di seminari. Agar menjadi calon Romo dan menjadi Romo yang baik. Saya nangis, saudara-saudara. Saya menangis. Ibu saya berdoa berharap saya jadi Romo.
Adik-adik. Saudara-saudari. Oh adik-adik. Saudara-saudari, saya menangis. Bayangkan di depan romo paroki, di depan umat lingkungan, ibu saya. Ibu saya itu namanya Anna Maria Kartini. Ibu Anna Maria Kartini. Ibu saya itu mendoakan, ya Tuhan, hambamu berdoa untuk anakku lulus di seminari Mertoyudan agar menjadi calon imam yang baik dan menjadi imam yang baik. Anda tahu, saya balik lagi pulang lagi ke seminari. Pulang lagi saya ke seminari. Dengan menangis, saya itu pulang menangis. Saya udah nggak punya uang. Saya nyetop truk, saudara-saudara, untuk bisa sampai ke seminari. Saya tidak mau mengecewakan ibu saya, saudara-saudari. Saya tidak mau mengecewakan. Saya pulang. Dan apa yang terjadi? Sampai seminari sudah jam 12 malam. Karena apa? Karena saya pakai nyetop truk berhenti sampai juga ke seminari. Dan apa yang terjadi? Saya menyadari bahwa Tuhan menyayangi saya dan persis yang dikatakan Nabi Yesaya. Tangan Tuhan melindungi orang-orang pilihannya. Tangan Tuhan melindungi saya, saudara-saudara. Di seminari Mertoyudan itu ada 24 ekor anjing, saudara-saudara. Dan 24 ekor anjing itu tidak mengenal saya. Saya sekolahnya saya kelas KPA, saya jauh dari yang punya anjing itu Bruder Suter SY. Tetapi aneh bin ajaib, 24 ekor anjing itu tidak ada satu pun yang menggonggongi saya. Kalau menggonggong langsung Brudernya bangun, Romo bangun. Dan keanehan lagi yang ketiga, seminari Mertoyudan itu kayak benteng, saudara-saudara, dikunci semuanya kayak benteng. Jadi kalau ada di luar jamnya sudah harus masuk, nggak masuk, udah terkunci. Dan apa yang terjadi? Si petugas kunci itu lupa ngunci pintu, saudara-saudara. Sehingga saya bisa masuk. Dan keanehan lagi yang terjadi, mujizat yang terjadi lagi adalah apa? Seluruh seminari, bahkan angkatan saya, teman kelas, teman sebangku, dan sebagainya, tidak tahu saya keluar, saudara-saudara. Seperti mereka ditutupi matanya gitu. Sampai pagi itu tidak ada yang tahu bahwa saya sudah melarikan diri. Sebab kalau ketahuan melarikan diri, saya sudah dikeluarkan. Peristiwa itu saja, kalau saya renungkan, saya sadar Tuhan memilih saya. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar dan lain sebagainya, bukan. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih Anda, memilih saya, memilih kita, Anda mau bagaimanapun tidak bisa. Please, percaya saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, Lulus Witoto. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya mendengar bacaan hari ini, banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Apalagi dalam bacaan tadi Anda mendengar bahwa sang raja tadi melihat ada orang memasuki tempat pesta, tidak mengenakan pakaian pesta. Itu maksudnya apa? Secara rohani adalah persiapan yang utama adalah hatimu. Hidupmu, hatimu. Orang-orang tadi yang diundang pada menolak, sibuk, oh saya mau ini. Sibuk dengan hal-hal duniawi. Sehingga tidak memberi tempat, memberi waktu, memberi hati untuk Tuhan. Kata kunci bagi mereka yang dipanggil Tuhan, entah sebagai seorang suster, bruder, frater, menjadi romo, atau juga menjadi tokoh-tokoh umat, atau menjadi orang Kristiani yang baik. Kita semua mendapat panggilan yang sama, tapi beda fungsi. Saya dipanggil berfungsi sebagai seorang romo. Suster dipanggil berfungsi sebagai seorang suster. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, Anda dipanggil sebagai pribadi-pribadi yang menjadi alat Kristus, saudara Kristus untuk melayani sesama. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari? Karena panggilan Tuhan itu unik dan indah. Panggilan Tuhan itu begitu menarik. Tetapi Tuhan meminta kesediaan hati kita. Kesiapan hati kita untuk Tuhan. Apakah kita setiap saat berani mengatakan, hatiku, ku persembahkan kepadamu. Kita berani mengatakan, Tuhan ini hatiku Tuhan. Tuhan tidak melihat wajah Anda jelek atau ganteng. Memang rata-rata tuh seminaris, jangan tersinggung pada seminari. Rata-rata sih jelek. Tapi ada yang jelek banget. Jangan tersinggung para seminari. Saya itu kalau ada seminaris ganteng malah takut saya. Serius.
seminaris ganteng, ada suster yang cantik, malah takut. Wah, Romo tuh gimana toh? Kan yang terbaik diberikan Tuhan. Iya enggak, memang saya tahu yang terbaik diberikan Tuhan. Tapi berat langkahmu. Berat bebanmu, gitu loh. Menjalaninya. Berat, saudara-saudari, berat. Berat. Bapak-bapak, ibu yang di rumah, jangan bilang, Romo kok begitu, kok yang diberikan Tuhan yang jelek-jelek. Bukan yang jelek-jelek, saudara-saudari. Masalahnya saya mengerti beratnya. Kalau Romonya terlalu cakep, untung saya nih dikatakan cakep, enggak, dikatakan jelek, ya banget gitu mas saya. Saya mau mengatakan kepada Anda, bayangkan Romonya tuh ganteng seperti bintang film. Bintang film siapa sih? Misalnya kayak Mandra. Hah? Siapa? Oh, kayak bintang film Korea lah. Cakep sekali. Romonya baru Tuhan sertamu, semuanya begini. Nah, saudara-saudara gue, bener, serius. Saya punya teman tuh Romonya, ganteng banget nih. Kasihan dia curhat dengan saya. Saya susah, kenapa? Di mana-mana saya diikuti sama apa? Kucing, gitu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang mau saya katakan, oke, itu hanya bercanda-canda, tapi maksudnya dalam. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda, kita semua itu dipanggil Tuhan, dan panggilan Tuhan itu begitu unik, begitu indah. Dan kesadaran seperti yang dikatakan Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Artinya, kesulitan seperti apapun, tidak usah takut bagi kita yang dipanggil Tuhan. Entah sebagai seorang awam yang baik, sebagai suster, sebagai seorang imam, seorang calon imam. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Tetapi pertanyaannya, persoalannya, apakah Anda menyadari panggilan dan pilihan Tuhan itu? Anda menyadari panggilan dan pilihan Tuhan itu. Pilihan dan panggilan Tuhan itu unik dan indah. Para suster novis, para seminaris, ada satu ungkapan yang pernah dikatakan oleh ibu saya sebelum ibu saya meninggal. Sekali kamu melangkah, pantang mundur. Saya nggak paham. Otak saya yang agak-agak nakal nih, saya langsung bilang gini, kalau di depannya ada lubang, gimana? Ada jurang, bagaimana? Ibu saya pintar. Itu kan pikiranmu. Tuhan tahu yang terbaik. Untuk kamu tidak akan diberikan lubang, kecuali kamu loncat ke samping. Cari lubangnya di samping. Mengerti saudara-saudari? Paham saudara-saudari? Artinya adalah apa? Masalahnya itu di sini. Hello. Di sini loh. Di otak kita, di pikiran kita. Masalahnya di situ. Kita kan nanti kalau begini, nanti begini. Jalan saja, titik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Jalan saja. Ada pandemi COVID-19, jalan. Artinya tidak usah takut, saudara-saudari. Kita selalu paranoid. Jaga kesehatan, ya. Saya juga jaga kesehatan, olahraga, jaga kebersihan, cuci tangan, cuci kaki, cuci mata, sikat gigi. Kalau mau bobo maksud saya. Nah, maksud saya buat cuci mata enggak. Saudara-saudari yang di rumah, saya khotbah di depan anak seminari. Jadi kalau saya salah omong mereka gitu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda, bagaimana kita menyadari panggilan kita sebagai murid Tuhan. Anda dan saya telah dipilih oleh Tuhan. Anda dipilih sebagai awam yang baik. Saya dipilih sebagai seorang imam, suster dipilih sebagai suster. Para seminaris dipilih untuk menjadi seminaris dan nantinya menjadi imam. Tetapi pertanyaannya, apakah aku mensyukuri rahmat panggilan ini? Mensyukuri, dan kata kunci untuk menjalani kesulitan hidup, kata kunci untuk menjalani penderitaan, kata kunci untuk menghadapi pandemi COVID yang tidak berhenti-berhenti ini adalah ada rasa syukur. Pada saat Anda bisa bersyukur kepada Tuhan, beban Anda menjadi ringan. Stres Anda menjadi hilang, penyakit Anda menjadi berkurang. Saudara-saudariku yang terkasih di mana Anda berada, ingat kata kunci dari saya, syukur. Mensyukuri panggilan pilihan Tuhan ini. Amin. Para seminaris mensyukuri panggilan Tuhan. Bayangkan, di sini ada 20 seminaris. Di sini ada 6 novis suster BSMC. Bayangkan para suster, di luar begitu banyak gadis-gadis. Para seminaris, di luar banyak pemuda-pemuda yang mungkin sekarang sedang main futsal.
Mungkin sekarang sedang di kafe-kafe atau di mana, saya nggak mengerti. Tetapi Anda ada di seminari. Para suster ada di novisiat. Syukuri itu. Malah jangan kebalikan. Anda berada di novisiat, Anda di seminari, pikirannya di luar. Bagaimana kalau saya di kafe, gitu loh. Keliru saudara-saudara. Syukuri Anda telah memilih yang terbaik yang tidak akan diambil. Ingat Maria dan Marta. Amin saudara-saudara. Bersyukur. Saudara-saudara yang di rumah bersyukur. Yang di rumah. Nah, Bapak-bapak Ibu yang menjawab yang di seminari. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya berharap minggu ini menguatkan Anda, menyemangati Anda, dan tetaplah teguh bersyukur, menyadari sebagai pribadi yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan. Amin, saudara-saudara, menyadari telah dipanggil, dipilih Tuhan. Kalau ada masalah datang, Tuhan, terima kasih. Aku boleh menghadapi masalah. Terima kasih. Kalau ada problem, terima kasih. Aku boleh menghadapi problem-problem hidup. Itu bukan teori, saudara-saudari. Tapi itu orang beriman. Orang beriman yang melihat masalah bukan sebagai masalah. Tetapi melihat sebagai sarana jalan memuliakan Tuhan. Itu bedanya orang yang stres, orang yang kehilangan harapan, orang yang tidak beriman. Kalau melihat masalah adalah beban hidup. Tetapi orang beriman, orang yang percaya pada Kristus, percaya betul kata-kata Rasul Paulus hari ini kepada umat di Filipi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. COVID-19, kebangkrutan, penyakit, kanker, apa saja. Anda melihatnya dengan mengatakan, terima kasih Tuhan, aku boleh memiliki masalah. Karena itu berarti aku bisa mengandalkan Engkau. Aku bisa mengandalkan Engkau. Pada saat Anda tak berdaya, andalkanlah Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Saudara-saudari, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Sekali lagi, andalkanlah Tuhan di dalam hidup Anda. Sadari, Anda, saya, kita semua adalah orang-orang pilihan Allah yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang menguatkan aku. Mari kita hening sejenak.